Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita Sistarlogi. Bersama saya Mr. Danaai. Kali ini kita ingin membahas tentang Danantara, berita yang akhir-akhir ini lagi heboh dan menimbulkan kontroversi. Ada yang mendukung dan ada yang kurang mendukung. Sebenarnya apa sih Danantara itu? Jadi Danantara yang telah diresmikan oleh Bapak Prabowo pada tanggal 24 Februari tahun 2025 kemarin adalah singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang berarti kekuatan masa depan Nusantara, yang merupakan badan pengelola investasi yang dibentuk dengan tujuan agar pengelolaan aset negara akan lebih efisien dan berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai badan pengelola investasi, BPI, nasional, Danantara memiliki beberapa tujuan utama, yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset negara agar lebih produktif dan menguntungkan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan BUMN, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi Indonesia. Nah, jadi dengan dibentuknya Danantara ini, ke depan pengelolaan aset BUMN akan lebih efektif dan efisien sehingga mampu mendorong pertumbuhan investasi dalam negeri yang lebih besar serta mendukung pelaksanaan program strategis negara untuk membangun industri-industri strategis, program hilirisasi, investasi bisnis, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. Dengan pengelolaan badan investasi yang baik, maka ke depan diharapkan penerimaan negara juga akan bertambah, yang mana hal itu akan menguntungkan negara, sehingga program-program pemerintah dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat akan bisa terpenuhi tanpa tergantung investasi atau hutang dari luar negeri. Terus kenapa harus dibentuk BPI Danantara? Kenapa untuk investasi atau pengelolaan aset tidak melalui kementerian atau melalui mekanisme APBN saja? Jadi perlu teman-teman ketahui. Secara struktur organisasi kerja, antara struktur kementerian dan BPI jelas berbeda. Struktur kerja BPI diharapkan lebih bisa fleksibel dan gesit dalam melakukan pengelolaan dan investasi di proyek-proyek strategis. Dan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara, segala sesuatunya itu dijalankan sesuai perencanaan kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah dan DPR sebelumnya. Jadi setiap anggaran yang tersedia di pos-pos program kegiatan hanya bisa diserap sesuai peruntukannya. Jadi pemanfaatan pos anggaran APBN itu tidak bisa asal terserap dan peruntukannya harus sesuai dengan yang direncanakan. Penyertaan modal usaha dari negara ke BUMN pun harus melalui mekanisme pembahasan di DPR, yang biasanya dibahas sebelum penetapan APBN. Nah, di sini proses pembahasan yang melibatkan banyak pihak dari multidimensi pandangan politik, tentunya akan membuat proses ini semakin panjang, lama dan tidak gesit. Sedangkan dalam dunia bisnis dan investasi dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan cermat, tanpa dipengaruhi kepentingan politik praktis. Lagian anggaran di APBN atau di APBD daerah kebanyakan digunakan untuk kegiatan-kegiatan rutin pemerintah, seperti belanja pegawai, operasional kantor, pembangunan jalan, pembangunan waduk, perbaikan sungai, belanja peralatan dan sarana prasarana. Nah, semoga apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah tentang pembentukan BPI Danantara ini bisa berjalan baik dan mampu mencapai tujuan yang dicita-citakan. Meskipun begitu, masyarakat tetap harus kritis untuk mengawasi pengelolaan Danantara agar terhindar dari praktek-praktek kotor yang merugikan negara dan rakyat Indonesia. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya.